أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Dan tak kala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dijelaskan dalam surah Al-A'raf seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa tempat yang menjadi saksi bisu Nabi Musa ingin melihat zat Allah adalah di Gunung Sinai. Gunung Sinai sendiri terletak di wilayah Mesir, tepatnya di semenanjung Sinai Selatan, bagian tengah wilayah Janub Sina. Dan ada yang menyebutkan bahwa gunung tersebut bernama Gunung Musa atau Gunung Hare, yang menjadi saksi bisu tempat Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah subhanahu ta'ala. Sebagai manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam mempunyai rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari sang penciptanya. Bahkan itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri, ingin sekali melihat zat Allah subhanahu ta'ala. Dikisahkan, suatu hari Nabi Musa alaihissalam telah memenuhi panggilan dari Allah subhanahu ta'ala. Kemudian beliau naik ke Gunung Sinai setelah menyempurnakan 40 amalan yang diisi dengan puasa serta dibarengi dengan ibadah sendirian di atas gunung tersebut. Kemudian Allah subhanahu ta'ala menurunkan firman dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih, yaitu wujud zat Allah subhanahu ta'ala secara langsung. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah subhanahu ta'ala, Ya Rob, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat memandang engkau secara langsung. Allah subhanahu wa ta'ala membalas perkataan Nabi Musa alaihissalam, Wahai Musa, engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu,
maka jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan mampu melihatku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, Ya Rob, tidak ada sesuatu pun yang menyetujuimu. Sesungguhnya melihatmu dan kemudian mati itu lebih baik aku suka daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Ya Rob, sempurnakanlah nikmat, anugerah, dan hikmatmu kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini. Setelah itu aku rela mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui doa Nabi Musa akan dikabulkan, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah di sana, kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu. Saat Nabi Musa alaihissalam telah duduk, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan bala tentaranya, yaitu ribuan malaikat hingga langit ketujuh menampakkan dirinya di hadapan Nabi Musa sambil mengeraskan bacaan tasbih dan tahlil. Suara lantunan tasbih dan tahlil dari malaikat bagaikan suara petir yang menyambar-nyambar. Malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam, memiliki sayap yang sangat besar dan lebar, dan memiliki raut muka. Bahkan di antaranya ada yang berbentuk seperti rupa singa yang sangar. Menyaksikan semua itu, Nabi Musa alaihissalam pun merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya. Lalu panglima malaikat itu berkata dan menenangkan Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa bersabar, karena yang dilihat saat ini hanya sebagian kecil dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan para penghuni langit ketiga hingga keempat untuk turun. Maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam rupa. Ada yang seperti kobaran api, namun mereka selalu membaca tasbih dan tahlil dengan suara yang menggelegar. Akhirnya semua penghuni langit turun semua. Mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar lalu bersinar melebihi cahaya matahari. Melihat semua itu, Nabi Musa alaihissalam lalu menangis dan meratap karena ketakutan. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi. Mereka menghadap kepada Nabi Musa dan berkata, mengapa engkau memberanikan diri meminta Robmu untuk dapat melihat zatnya? Tubuh Nabi Musa alaihissalam pun bergetar. Kemudian Allah menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arsy, sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut hingga membuat hatinya menjadi tenang. Lalu malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah berani mengangkat pandangannya kepada arsy. Tapi mengapa Nabi Musa alaihissalam berani ingin melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam suasana ketakutan, sedih, dan merasa bersalah, Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa hanya ingin melihat Rabb-Nya karena rindu kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung yang ada di dekat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu pun menjadi hancur lebur. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikkan batu yang menimpa tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihissalam memancarkan cahaya kemuliaan. Maka setelah Musa tersadar kembali, ia berkata seperti firman Allah di akhir ayat surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya,
Maka setelah Musa tersadar, kembali ia berkata, Maha suci Engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Subhanallah, wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan terkait dengan permohonan Nabi Musa ingin sekali melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Musa pun tidak mampu melihat secara langsung zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.